Setelah video sebelumnya, saya melihat kondisi Tiber pada larang pasca proyek kereta cepat. Perjalanan menuju Pangandaran saya lanjutkan dan beristirahat di Ciawi, Tasikmalaya. Nah pemirsa, sekarang saya berada di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di daerah Ciawi. Kebetulan tadi pas saya melewati perlintasan di dekat stasiun Ciawi, ternyata lengan sinyal keluar menuju ke arah stasiun Cirahayu itu menyerong ya, atau mengangkat. Jadi pikir saya bakal ada kereta api, jadi saya langsung ngajak ke sini. Tapi tadi pas baru datang sinyal masuk stasiun Ciawi belum mengangkat, tapi sekarang sudah mengangkat, paling ya selang waktu 2 menit setelah saya tiba di sini. Oke, suara deru lokomotifnya sudah mulai terdengar jelas. S35 sudah dibunyikan. Lokomotif CC 201. Lokomotif C201 2318 Lipo Induk Purwokerto menarik rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan relasi Kutoarjo hingga Kiara Condong. Semoga selamat sampai tujuan. Bye bye. Dari Kabupaten Tasikmalaya, perjalanan saya lanjutkan menuju ke Kabupaten Ciamis. Di Kabupaten Ciamis terdapat sebuah halte kereta api nonaktif peninggalan perusahaan kereta api negara Hindia Belanda Stadspoorwegen. Menurut informasi yang saya dapatkan, halte tersebut masih berdiri hingga sekarang. Nah pemirsa, akhirnya saya sampai di halte kereta api Pamalayan yang berada di Pamalayan, Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Halte Pamalayan ini memiliki kode stasiun PMY. Halte Pamalayan sendiri berada di kilometer 292 plus 700 di lintas Bogor, Bandung, Banjar, dan berada antara petak stasiun Ciamis dan stasiun Bojong. Menurut informasi, halte Pamalayan dibangun sekitar tahun 1911 atau sekitar 14 tahun setelah pembangunan jalur kereta api segmen Tasikmalaya hingga Banjar. Halte kereta api bersejarah peninggalan masa penjajahan Belanda ini memiliki bentuk bangunan yang sangat sederhana sekali. Tetapi walaupun bangunan ini hanya bermaterialkan kayu, bangunan halte masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kalau saya hitung sejak halte ini beroperasi hingga sekarang, halte ini sudah memiliki umur sekitar 109 tahun. Bisa dilihat pemirsa, bangunan halte ini hanya seperti ini saja. Mungkin dulunya halte ini memiliki dinding tidak terbuka seperti ini. Tapi bisa jadi kalau memang halte ini dari dulunya sudah seperti ini, karena memang sangat minim sekali dokumentasi tentang halte Pamalayan ini. Pada zaman kolonial dulu, halte Pamalayan hanya berstatus toplas, bukan halte. Mungkin setelah era kemerdekaan baru stoplas ini berganti status menjadi halte.
Walaupun terbuat dari kayu, halte ini masih terlihat sangat kokoh, hanya saja di bagian atapnya yang sudah mulai termakan karat. Pada tiang ini terdapat 3 buah lubang, kemungkinan dulunya bekas sekat. Jadi mungkin halte ini memiliki 2 buah ruangan, itu baru kemungkinan ya. Pada bagian bawah daripada tiang bangunan, alasnya ini sangat sederhana sekali. Ini bukan jenis cor-coran ya pemirsa, hanya beberapa batu kali yang disusun, jadi bukan terbuat dari batu bata. Saya heran, kenapa ya bangunan peninggalan zaman dulu walaupun sangat sederhana, tetapi daya tahannya itu bisa kuat hingga ratusan tahun. Apa pakai formalin ya? Atau mungkin kayunya sudah mengikuti tahap seleksi ketat ya, seperti ajang mencari bakat gitu. Yang pasti bangunan ini benar-benar sangat kuat dan luar biasa kokohnya. Kalau bisa mah saya asli dibawa pulang ini masukin kantong. Ya sayangnya nggak bisa. Sekarang kita coba lihat bangunan bekas PJL lama yang berada di samping jalan raya. Nah, ini bekas bangunan JPL lama yang berada tepat di samping halte. Saya masih bingung, apa mungkin ya petugas halte merangkap sebagai petugas JPL juga. Terus mungkin ruangan petugasnya juga ya di sini ya, bukan di bangunan halte yang tadi. Ini kondisinya sangat kecil sekali. Ornamen di atasnya juga masih ada. Ini ornamen khas ya bangunan zaman Belanda karena ada perpaduan nilai budaya lokal biasanya. Ini bangunannya ini benar-benar kecil ini. Ini pintunya masih pintu zaman dulu, benar-benar sangat bersejarah sekali ini pintu. Tidak termakan rayap sedikit pun sepertinya ini. Ini engselnya dan kunci pintunya juga ini, waduh, ini bersejarah sekali, mantep. Bener asli nggak ada yang dimakan rayap ini. Ini bagian engselnya ini. Ini engsel zaman Belanda ya. Ini daripada kayunya yang hancur malah tembokannya yang hancur. Tuh kan, ini bagian bawah yang dekat sama tanah juga nggak ada yang dimakan rayap sepertinya. Mantep, mantep, mantep. Kita lihat di bagian samping ya. Nah, di sini ada tulisan 393. Ini nomor ini ya, nomor pos JPL-nya. Bagian atapnya juga masih lumayan bagus, tidak ada kerusakan yang sangat parah gitu di sini. Hanya saja di bagian dinding itu sudah pada mengelupas. Ini ya masih terlihat jelas tulisannya 393. Ini di bagian sisi timur di dekat jalan. Kondisinya sama saja seperti di sisi barat. Cuma di sini bagian temboknya tidak begitu parah ya mengelupasnya ya. Terus di bagian atapnya juga masih bagus. Untuk bagian peronnya sendiri sudah tidak ada, hanya saja di sini saya masih bisa melihat seonggok pondasi bekas ujung peronnya. Pondasinya terbuat dari susunan batu kali, karena kemungkinan material batu kali dipilih karena di daerah Ciamis ini banyak sekali sungai berbatu. Nah, beginilah kondisi pondasi bekas peronnya. Bisa dilihat susunan batu kalinya. Kalau saya ukur dengan Google Maps, halte Pamalayan ini memiliki panjang peron sekitar 100 meteran, membentang dari barat ke timur.
Kalau menurut penuturan warga, dulu di halte ini sangat ramai sekali, bahkan dari ujung sampai ujung peron itu katanya sangat penuh sekali oleh calon penumpang. Karena memang eh, kereta api menjadi primadona pada waktu itu, karena memang dulu itu masih sangat susah sekali alat transportasi. Untuk penonaktifan haltenya sendiri itu warga katanya sudah lupa karena memang sudah sangat lama sekali. Terakhir beroperasi itu saat kereta uap katanya. Mungkin kalau ada pemirsa yang lebih tahu bisa diutarakan di kolom komentar ya. Selain bangunan halte kereta api, di area Pamalayan ini juga terdapat sebuah bangunan rumah dinas seperti di sana itu. Kita akan coba lihat bagaimana kondisinya. Sepertinya rumahnya kosong. Ya, memang benar. Rumah dinas ini sudah tidak digunakan lagi. Terlihat beberapa kerusakan di bagian atap, serta di depannya juga sangat kotor sekali. Rumah dinas ini dibangun bersamaan dengan halte kereta api Pamalayan. Bekas rumah dinas ini masih kokoh berdiri walaupun memang sudah lagi tidak digunakan. Pada bagian depan terdapat papan aset. Ini milik PT Kereta Api Persero, masih logo lama ya, belum ada pembaruan. Kita lihat di bagian dalamnya. Bangunan ini cukup ramping, jadi tidak lebar, hanya memanjang ke belakang. Khas bangunan zaman Belanda, pada pintunya terdapat lengkung di bagian atasnya, seperti itu. Walaupun tergolong bangunan yang kecil, tetapi bangunan ini memiliki tinggi yang lumayan ya, karena memang agar udara di dalam bangunan tidak begitu panas. Sebenarnya di daerah Pamalayan ini memiliki 3 buah rumah dinas, dan yang kedua ini nasibnya lebih mujur daripada yang ke-1 dan yang ketiga. Nah, ini untuk bangunan rumah dinas yang ketiga. Nasibnya sama seperti yang pertama, sudah lagi tidak digunakan. Tetapi kalau saya lihat untuk bangunan yang ketiga ini, di bagian sampingnya tidak memiliki jendela ya. Hanya ada 1 pintu dan 1 jendela di bagian depan. Bangunan ini sedikit lebih luas dibanding bangunan yang pertama. Kemungkinan digunakan warga untuk menyimpan beberapa peralatan ya. Lihat ini bagian belakangnya. Ini bagian toilet. Jendelanya masih khas sekali ya zaman dulu. Mantep pokoknya. Ini untuk bagian toiletnya sudah ada penggantian pada bagian klosetnya. Oke, mari kita keluar. Kira-kira seperti itulah kondisi ketiga rumah dinas yang berada di area halte Pamalayan. Di seberang pos CPL yang lama, sekarang sudah dibangun pos CPL yang baru. Untuk nomor CPL-nya sendiri sama dengan nomor CPL yang lama. Sebentar lagi kereta api Serayu akan melintas di pos CPL ini. Kita lihat dulu ya. Oke, pintu perlintasan sudah ditutup. Sebentar lagi kereta api Serayu akan melintas di pos CPL 393 di daerah Pamalayan.
Waktu sudah menunjukkan pukul 17:35 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat cuaca di sore ini sangat mendung sekali karena memang tadi juga sempat hujan. Untuk lampu lokomotifnya sudah mulai terlihat. Sebentar lagi akan melintas di JPL ini. Mantap sekali. Ini pertama kalinya saya hunting di area Pamalayan. Ini kereta api Serayu dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kalau saya lihat ditarik dengan lokomotif CC203. Dengan melintasnya kereta api Serayu ini berarti berakhir pula vlog saya di daerah Pamalayan ini. Sekarang waktunya untuk melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.